Jujur, gue udah memprediksi kejadian ini tuh bakal terus terulang. Sebuah fenomena di mana pihak pemerintah itu minta footage kepada konten kreator gunung ya, atau konten kreator outdoor yang punya footage keren di media sosial, kebanyakan di Instagram tapi juga nggak sedikit di YouTube. Mereka minta secara cuma-cuma untuk dijadikan konten pribadi akun entah itu kementerian ataupun lembaganya sendiri, tanpa mereka tahu kalau misalnya usahanya tuh susah banget untuk mendapatkan konten tersebut. Apalagi di tahun 2024 atau 2025 gitu ya, gue lupa. Ada peraturan yang ngasih tahu kalau misalkan sekarang bayar drone tuh bayar 2 juta per hari. Itu makin memperkeruh bagaimana hubungan antara konten kreator yang sepenuh hati ya, pengen memperkenalkan betapa indahnya Indonesia dengan aerial footage, dengan harga yang justru sangat amat mencekik. Dan bahkan bisa membuat konten kreator tuh berpikir 2 kali apakah gue harus nerbangin ini atau kagak, apakah gue harus loyal kepada negara sendiri atau kagak gitu loh. Dan kita bakal bahas sama-sama di video ngopi kesempatan kali ini terkait hal tersebut. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Ombre. Drama terkait pihak pemerintah ada yang minta cuma-cuma kepada konten kreator gunung gitu ya, footage bagusnya. Ini terjadi lagi setelah ada konten kreator outdoor namanya Bang Chandro Simar Mata itu nge-spill DM dari UKP Pariwisata atau akun resmi utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Singkat cerita, akun ini itu minta footage ke Bang Chandro, tapi Bang Chandro itu ngerespon dengan bilang kalau misalkan ini usahanya nggak main-main dan videonya itu lumayan mahal. Dihargain 10 juta per video, yang mana menurut gua dan juga menurut semua orang itu justru harga temen. Melihat bagaimana cost-nya, melihat bagaimana usahanya harus pergi ke gunung tersebut dengan segala macam resiko kalau misalkan drone-nya bakalan hilang, terus habis itu izinnya 2 juta per hari ya. Bukan per pendakian loh, per hari. Jadi kalau misalkan lu pendakiannya 3 hari 2 malam ya, atau 4 hari 3 malam, itu otomatis lu harus bayar 6 juta sampai 8 juta rupiah. Ya tiba-tiba ada akun kementerian atau akun negara gitu yang minta secara cuma-cuma tuh emang bener-bener nyakitin banget sih sebenarnya. Dan jujur permasalahan ini personal buat gue, karena gue sendiri itu punya konten yang sama ya, Ray the Explorer. Meskipun emang masih belum diminta juga footage kerennya gitu, tapi nggak sekali 2 kali ada program TV juga yang minta dan gue ngasih secara cuma-cuma. Cuman bedanya gue minta kredit doang gitu, soalnya kan bukan mereka ya regulator yang buat aturan tiba-tiba bayar drone 2 juta per hari. Niat awal gue buat konten RT itu sebenarnya cuma pengen ngasih tahu betapa indahnya tempat dan juga ya bentang alam yang pernah gue laluin, yaitu ya negara gue sendiri Indonesia ya, bukan tiba-tiba gue beli drone buat memetakan ini satwa di mana terus bisa gue jual, kagak. Soalnya kan dari awal izin ini muncul untuk melindungi satwa kan, cuman orang-orang tuh pada langsung berpikir kayak gimana ceritanya kalau misalnya lu bayar itu satwanya jadi mau gitu, apakah emang nanti makanan itu diperbanyak atau apa gitu kan, gue nggak tahu. Kalau misalnya monyet dikasih terus habis diizinin kan juga aneh ya nggak sih. Nah kalau misalnya pada akhirnya dari niat awal izin drone 2 juta per hari ini beneran muncul gara-gara untuk melindungi satwa, kenapa nggak gunungnya sekalian aja yang ditutup? Atau taman nasional itu sekalian ditutup? Nggak usah ada pendakian lagi, nggak usah ada ya kegiatan-kegiatan eksplorasi lagi gitu. Itu kan lebih melindungi satwa ya nggak sih? Tapi kan nggak bisa. Gue yakin pemerintah juga melihat kalau misalnya ada warga-warga juga yang bergantung ya ekonominya dari segi pariwisata. Makanya konten kreator biasanya buat video-video kayak gitu, seenggaknya itu juga pengen ngebantu masyarakat sekitar biar ya orang-orang itu banyak yang datang. Nah caranya pemerintah untuk bisa meregulasi berapa banyak orang yang datang kayak gitu loh. Soalnya kan permasalahannya kayak misalnya di Gunung Gede kemarin gitu kan, membludak banget ya nggak sih. Solusinya tuh simpel harusnya ya, kuotanya dibatesin. Kalau misalnya kuotanya udah full ya, udah terintegrasi sama beberapa BC yang sudah affiliate sama Taman Nasional, itu kan bisa langsung diminimalisir. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Cuman kan tiba-tiba yang dibuatin aturannya drone dan segala macam ini agak menjengkelkan banyak banget konten kreator outdoor. Dan sekarang ada juga fenomena-fenomena yang seperti ini. Ada beberapa lembaga-lembaga yang minta secara cuma-cuma gambar-gambar atau video-video yang justru tuh secara cost sekarang udah mahal banget gara-gara pihak mereka sendiri. Padahal sebelum adanya izin ini, gua rasa banyak banget konten-konten kreator gunung yang ketika diminta footage-nya sama pihak pemerintah, mereka tuh pasti bakal senang banget. Kenapa? Karena udah diapresiasi sama negara sendiri. Cuman karena peraturan 2 juta per hari itu loh, jadi memperkeruh keadaan antara konten kreator dan juga pemerintah sendiri, apalagi buat konten kreator gunung.
Seingat gua ya, beberapa bulan yang lalu ada janji juga dari Menteri Pariwisata, kalau misalkan Menteri Pariwisata ya, bukan akun resmi utusan khusus Presiden bidang pariwisata, ini beda ya. Ini bukan Kementerian Pariwisata, tapi ini akun resmi utusan khusus Presiden. Jadi mungkin ini merupakan akun istana di bidang pariwisata gitu. Seingat gua, Menteri Pariwisata itu sempat janji juga untuk mengevaluasi peraturan tersebut. Jadi itu content creator bisa lebih mudah lagi. Cuma gua nggak tahu hasilnya kayak gimana. Ya kalau misalkan Menteri Kehutanan yang sekarang itu bisa mengevaluasi aturan 2 juta per hari ini dengan ya mempermudah content creator, menurut gua itu keren banget sih. Cuma baik lagi, kalau misalnya berharap ya bisa apa ya nggak sih? Nah, fenomena ini bahkan udah sampai dibuatin artikel sama lelemuku.com. Gua nggak tahu apakah ini media nasional yang kredibel atau kagak gitu ya. Gue juga baru ngeliat pertama kali. Dan sampai sekarang itu instastorynya Bang Chandra masih belum dihapus. Ini makin rame lagi setelah di Twitter itu di-share ulang sama akun Jakarta Talk dengan caption viral. Utusan khusus Presiden bidang pariwisata mengirimkan DM meminta izin kepada pendaki sekaligus content creator Chandra Simarmata untuk menggunakan cuplikan video drone jalur Torean. Ya, jalur Torean berarti di Gunung Rinjani. Gunung Rinjani bagus banget. Simaksinya murah, tapi ongkosnya dan izin nerbangin drone-nya itu yang mahal. Kemudian dibahas dengan sangat soft spoken dan mengirimkan red card 10 juta untuk penggunaan videonya. Jadi bagaimana DM-nya? Ya kita bakal lihat bareng-bareng. Jadi DM-nya seperti ini. Dari UKP Pariwisata, "Hai Kak, kami dari tim UKP Pariwisata senang dengan konten kamu tentang Torean dan ingin meminta izin untuk menggunakan cuplikan konten kamu tentang Torean tersebut sebagai bahan publikasi informasi pariwisata kepada masyarakat melalui akun resmi UKP Pariwisata. Terima kasih banyak sebelumnya atas kerjasama dan dukungannya." Jujur kalau misalnya gue yang di DM kayak gini sama akun pemerintah gitu ya, gue kayaknya nggak yang bakal soft spoken dan seprofesionalnya Bang Chandra gitu. Gue bakal kayak berterima kasih karena akhirnya udah dihargain sama negara gitu ya. Terus habis itu ya paling gue izinin. Cuma bedanya gue minta dong kalau misalkan gue nerbangin drone ke Taman Nasional, gue bisa di whitelist kayak apa gitu. Saya kan sengaja gue secara tidak langsung footage-nya bisa dipakai juga sama mereka gitu ya nggak sih. Nah masalahnya bisa atau enggaknya itu loh. Nah dibahas sama Bang Chandra. Oh ya by the way, kalau misalnya ngomongin soal Bang Chandra ya ada konten keren ya yang dibuat sama dia di YouTube. Jadi juga punya channel YouTube namanya Teras Semesta. Ini keren banget soalnya dia tuh coba buat ngunjungin ke beberapa gunung-gunung keren ya. Salah satunya Kartens, Argopuro dan masih banyak lagi. Silakan, recommended banget. Nah, balasan dari Bang Chandra itu kayak gini. "Dear tim UKP Pariwisata, terima kasih atas DM yang telah disampaikan. Saya sangat mengapresiasi tujuan baik dari pihak UKP Pariwisata dalam mempublikasikan informasi serta potensi wisata kepada masyarakat luas." Ini bagus banget ya. Kita harus mengapresiasi dulu ya sama-sama responnya kayak gimana. Saya pun merasa senang apabila karya visual saya dapat turut mendukung penyebaran promosi pariwisata tersebut. Namun demikian, ya, ini ada bandingnya ya sama beliau. "Izinkan saya menyampaikan bahwa untuk penggunaan satu video karya saya, rate yang saya tetapkan adalah sebesar 10 juta rupiah per video. Rate tersebut menyesuaikan dengan keseluruhan proses produksi yang kami lakukan di lapangan, termasuk kebutuhan operasional saat pendakian, salah satunya pengurusan izin penerbangan drone yang memerlukan biaya sekitar 2 juta per hari. Besar harapan saya agar informasi ini dapat dipahami dan semoga kita dapat menjalin kerjasama yang baik. Terima kasih banyak." Ya, jadi sebenarnya gue ngebahas ini ya di video ngopi dan juga gue bilang ini sebagai drama. Sebenarnya juga ini bisa sebagai bentuk kritikan. Soalnya gak cuman Bang Chandra doang ya yang mungkin kalau misalnya lihat dari salah satu kalimatnya yang nge-highlight biaya sekitar 2 juta per hari, ini emang agak sedikit dipermasalahkan juga sama content creator outdoor gitu yang emang sulit pada akhirnya bisa memproduksi footage-footage keren yang berpotensi digunakan juga sama beberapa lembaga-lembaga pemerintah. Makanya concern gue nih, tolong Menteri Pariwisata atau Menteri Kehutanan ya, kaji ulang lah yang bayar drone 2 juta per hari ya, soalnya kita juga mungkin membantu lewat udara gitu ya, keamanan gunung sendiri gitu ya, salah satunya ketika emang menemukan kebun-kebun hijau gitu. Tapi emang ya agak sedikit concerning juga kalau misalnya pada akhirnya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab nerbangin drone. Masalahnya mau itu diizinin atau kagak, orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu pasti bakal nekat gak sih nerbangin drone? Iya nggak? Oke, lanjut. Jadi Bang Chandra sendiri itu juga langsung mengutarakan keresahannya di Instastory yang selanjutnya. "For information, setiap footage yang saya hasilkan dari gunung bukanlah sesuatu yang didapat dengan mudah betul. Saya mendaki dengan membawa beban perlengkapan yang tidak ringan termasuk DJI Mavic 4 Pro yang tentu sudah dapat dibayangkan sendiri bagaimana effort membawanya hingga ke ketinggian betul. Gua akhirnya tahu alat apa yang digunakan sama Bang Chandra dalam memproduksi konten drone yang keren. Mavic 4 Pro, coy! Gue nya Mavic 2. Mavic 4 harganya berapa sih? 50 ya kalau nggak salah ya. Gokil, dan itu berat banget.
Nih yang agak sedikit ngejengkel ini adalah kan aturan drone terbang itu kan 2 juta per hari. Drone itu terbang satu baterai nggak nyampe seharian aja, cuman 30-40 menit doang gitu loh. Kesalnya di situ, men. Kenapa diizinin tuh kayak harus per hari? Kenapa nggak yang per baterai gitu ya? Atau per produk gitu? Biar seenggaknya lebih murah aja. Setibanya di lokasi pun proses tidak berhenti sampai situ. Untuk dapat menerbangkan drone, kami harus melalui berbagai proses perizinan yang cukup panjang dan tidak sederhana. Bahkan ketika seluruh biaya perizinan telah dipenuhi, tetap saja ada begitu banyak aturan yang harus diikuti dengan iya betul. Jadi semenjak adanya peraturan bayar drone tersebut, jadi orang-orang tuh masih pada bingung bayarnya kemana. Terus habis setelah bayar itu buktinya harus dikasih lihat ke siapa, dan nggak semua ranger itu tahu kan kalau misalnya kita udah bayar atau belum, ya nggak sih? Kadang sekali 2 kali itu udah kejadian juga kalau misalnya kita udah bayar, tapi tetap aja ranger itu harus memastikan oh ini harus ada surat-surat lain gitu loh. Belum lagi saat drone akhirnya diterbangkan, selalu ada risiko yang menyertai, mulai dari cuaca, medan ekstrim, hingga kemungkinan perangkat jatuh atau rusak sewaktu-waktu. Yes, ini penting banget. Kalau misalnya pada akhirnya bayar drone 2 juta per hari itu sama asuransi, kalau misalkan drone-nya hilang dibalikin lagi, gua rasa orang-orang banyak yang setuju. Permasalahannya adalah apakah demikian? Kan tidak juga ya sepertinya. Semua itu ada konsekuensi yang kami tanggung demi mendapatkan visual terbaik. Karena itu rasanya sedikit ironis ketika karya yang lahir dari perjuangan, biaya, tenaga, waktu, dan resiko sebesar itu pada akhirnya masih dianggap sebagai sesuatu yang diminta begitu saja tanpa menghargai nilai di balik prosesnya. Bang Chandro gokil, ini mewakili banget, sumpah dah. Negara tentu memiliki anggaran yang tidak sedikit, termasuk dalam urusan pengembangan pariwisata yang seharusnya menjadi investasi, citra, dan informasi publik. Sayangnya yang kerap terlihat justru biaya perjalanan lebih mudah dialokasikan dibanding penghargaan terhadap karya. Nah ini yang paling penting nih. Di kalimat pertama ya, mungkin kita semua pada tahu kalau misalnya negara pasti punya anggaran lah untuk pariwisata. Tapi permasalahan itu anggaran itu dialokasikan buat apa? Apakah cuma buat bayar pegawai doang ya, terus habis itu habis ya? Atau ada anggaran lain yang lebih diprioritaskan kayak misalkan MBG. Kalau misalnya pemerintah tahu anggaran pariwisata itu sedikit ya, dan kalau misalnya pada akhirnya pengen mempromosikan konten-konten bagus tapi justru anggarannya kagak ada, ya kenapa nggak coba untuk nge-guide beberapa konten-konten kreator profesional, atau ya seenggaknya dengan sangat amat mudah gitu ya, izinnya bisa direvisi biar seenggaknya orang-orang itu berbondong-bondong mempromosikan betapa indahnya negara kita tercinta tanpa harus mengeluarkan anggaran kayak gitu loh. Ya kayak segampang-gampangnya buat aturan kalau misalnya pengen gratis ya izinnya, coba untuk kerja sama bareng pemerintah biar seenggaknya itu lu bisa nerbangin drone gitu, dapat green card atau segala macam ya, I don't know ya, kan bisa dibuat juga. Padahal di luar sana banyak kreator lokal yang memiliki kapasitas jam terbang lapangan serta kemampuan membangun narasi visual yang jauh lebih efektif untuk memperkenalkan destinasi wisata kepada masyarakat luas. Ini promosi pariwisata hari ini tidak lagi cukup dengan kunjungan seremonial dan dokumentasi formalitas. Publik membutuhkan konten yang hidup, jujur, dan dekat dengan realita lapangan. Sesuatu yang justru lahir dari tangan para kreator yang benar-benar bekerja di medan. Cannot agree more. Ya. Bule-bule mancanegara, turis lokal itu nggak yang tiba-tiba pengen ke tempat tertentu ngelihat acara-acara pejabat yang datang. Kagak gitu. Orang-orang tiba-tiba pengen datang ke tempat wisatanya itu ketika ngelihat konten-konten kreator ngeproduksi video-video keren. Ya, gue yakin sangat amat kecil kemungkinannya orang-orang pengen nyari tempat atau destinasi wisata itu ngelihat akun kementerian, sumpah, atau akun utusan presiden. Jarang banget sumpah. Ya mungkin untuk formalitas doang gitu. Tapi orang-orang biasanya itu nyari tahu yang oke kemana gitu ya, pasti ngeliat dari video-video konten kreator gitu loh. Akan jauh lebih bijak jika anggaran negara tidak hanya habis untuk mobilitas, tapi juga diubah menjadi karya yang memberi nilai informasi dan dampak publik yang nyata ya. Jadi begitulah kira-kira keresahan dari Bang Chandro Simarmata. Sebenarnya udah ada kelanjutan ceritanya. Keesokan harinya itu dibalas lagi sama akun UKP Pariwisata dengan bilang, "Baik Kak, mohon maaf sebelumnya jika terdapat bahasa yang kurang berkenan. Terima kasih atas penjelasan serta keterbukaan terkait thread dan proses produksi yang telah disampaikan. Kami sangat menghargai profesionalisme serta kualitas karya yang Kakak hasilkan sehingga kami meminta izin terlebih dahulu sebelum kami gunakan untuk publikasi informasi pariwisata. Ini salah satu langkah yang diapresiasi ya, yang harus diapresiasi sama adminnya. Kenapa begitu? Soalnya kalau misalkan gak diizinin terus habis itu udah dibuatin videonya, itu lebih lucu lagi, lebih drama lagi, anjir, lebih ke maling ya gak sih? Kami berharap kedepannya akan ada kesempatan yang lebih baik bagi kita dapat berkolaborasi bersama. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih telah berkarya untuk keindahan Indonesia." Jadi dibahaslah sama Bang Chandro dengan bilang,
Saya menerima permohonan maaf tersebut, namun perlu saya sampaikan penghargaan terhadap suatu karya tidak cukup hanya melalui kalimat apresiasi. Sebab karya yang dihasilkan di lapangan lahir dari proses yang panjang, tenaga, biaya, perlengkapan mahal, resiko perjalanan hingga waktu yang dikorbankan untuk mendapatkan dokumentasi terbaik. Apabila hasil karya tersebut dianggap memiliki nilai untuk kebutuhan publikasi pariwisata, maka sudah semestinya ada bentuk penghargaan yang lebih profesional terhadap kreator yang menghasilkannya. Karena pada akhirnya kami para pembuat karya bukan hanya diminta hadir menunjukkan keindahan Indonesia, tetapi juga sering diminta memberi manfaat tanpa diberikan kemudahan ataupun dukungan yang sepadan. Bro! Bagus banget kalimat. Semoga ke depan hal seperti ini bisa menjadi perhatian bersama agar kreator lapangan tidak hanya dijadikan perlengkapan promosi namun juga diperlakukan secara layak. Terima kasih. Jadi begitulah kira-kira ya sedikit drama antara konten kreator outdoor dan juga salah satu pihak dari pemerintah, yaitu akun resmi utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Well, ini semakin ramai lagi ya, soalnya di Twitter udah sampai 700.000 orang dan juga udah sampai 10.000 orang yang like, dan lo bisa ngeliat bagaimana respon orang-orang yang gak sedikit setuju sama ucapannya Bang Chandro lewat kolom komentar ini. Jadi itu aja mungkin dari gue ya. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian. Kita ketemu lagi nanti di next video ngopi. Gue Rudy. Sampai jumpa.